Kau tidak boleh mati. Beri aku waktu untuk menghimpun sisa tenaga yang akan ku berikan kepadamu. Untuk sekejap, suara Bayu Ambar tidak lagi terdengar. Namun saya masih bisa merasakan hawa dirinya dalam tubuh. Kakang, kita tidak bisa terus berdiam diri melihat pemuda yang kujaga menderita seperti itu. Aku mohon lakukan sesuatu, Kakang, kata Sekar Kencana yang terdengar begitu panik sambil memegangi lengan suaminya, Jagatirta. Bersamaan dengan terdengarnya suara Sekar, saya kembali berteriak kesakitan sambil meremas dada sebelah kiri. Tiba-tiba Ridho menghampiri sosok Kisuta dan berlutut tepat di hadapan beliau. "Eyang, aku mohon sembuhkan saudaraku," pinta Ridho dengan kepala tertunduk dan suara yang terdengar mengiba. Kisuta nampak terkejut melihat apa yang dilakukan Ridho. Untuk sesaat beliau melempar pandangan ke arah Ki Purwagalih, lalu kembali dibuat kaget saat menyadari sosok Suluh dan Bimo juga sudah berlutut di sebelah kiri dan kanan Ridho. "Aku rela melakukan apapun demi kesembuhan saudaraku, Eyang," ucap Bimo yang memberanikan diri menatap wajah Kisuta dengan kedua mata berkaca-kaca. "Ambil semua kelebihan yang kami miliki. Jika itu bisa menyembuhkan saudara kami, Eyang, kami tidak akan sanggup untuk kehilangan salah satu saudara dengan cara seperti ini," tambah Suluh yang malah kedua matanya sudah dibanjiri air mata. Untuk beberapa saat lisan semua sosok sahabat gaib terbungkam. Yang terdengar hanya suara isak tangis Sekar dan rintihan lirih yang keluar dari mulut saya. "Maafkan aku, Ngir. Cah Ayu, aku tidak bisa memenuhi permintaan kalian. Seluruh hawa sakti kitab langit yang menyatu dengan ajian Sukma Geni seharusnya digunakan saudaramu untuk melenyapkan angkara murka. Tapi kita lihat sendiri, Braja Krama masih hidup dan dibawa pergi oleh junjungan kami Sri Baduga Maharaja. Meskipun Bayu Ambar akan terus bersemayam dalam tubuh saudaramu selamanya, tapi mereka berdua sudah sama-sama terluka dan tak akan mampu menahan tekanan hawa sakti kitab langit yang telah menyatu. Sebaiknya kita sama-sama memohon ke Sang Holik akan sebuah keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka berdua." Ridho seketika bangkit dan menatap nanar wajah kakek moyang kami dan Nyimas Galuh Pandita serta Jagatirta secara bergantian, lalu menyeka air mata yang sudah kembali membasahi kedua indera penglihatan. "Saudaraku ada satu dari sekian keturunanmu, Eyang. Di dalam raga saudaraku ada sosok Bayu Ambar putramu, Nyi. Apa kalian tidak berniat untuk menyelamatkannya? Apakah kau tidak mau menyelamatkan saudara kembarmu sendiri, Jagatirta?" tanya Ridho dengan nada suara naik. Baik Kisuta, Nyimas Galuh Pandita, dan Jagatirta sama terdiam tak mampu mengucapkan apapun sebagai balasan. Sekar Kencana yang melihat suaminya hanya membungkam mulut tanpa melakukan sesuatu, langsung melepas pegangan tangan dan melayang mendekati sosok saya. Sambil duduk bersimpuh di sebelah kiri, Sekar Kencana terus menatap Sayu dengan dua air mata berlinang, memandangi saya yang sedang berjuang menghadapi rasa sakit yang sedang menggerogoti tubuh dari dalam. Bayu Barata yang melihat Sekar Kencana bersimpuh juga ikut melayang, mendekat dengan wajah tak kalah sedihnya menatap, seolah memohon agar saya mau membagi segala rasa sakit kepadanya. Babeh Misar juga berjalan cepat menghampiri Bayu Barata dan duduk bersila di sebelahnya. Kedua mata cekung kakek tua tersebut nampak dijejaki sisa-sisa air mata di bagian pelupuk bawah. Bibirnya yang menghitam disebabkan ribuan hisapan rokok kretek terlihat bergerak-gerak seperti sedang membaca doa. Sementara Ridho seketika meludah ke samping sebagai gambaran sebuah kekecewaan karena tidak bisa mengandalkan ketiga sosok yang jelas-jelas memiliki hubungan darah dengan saya dan Bayu Ambar. Lalu pandangannya teralihkan ke arah Krama Raja yang sedang berdiri di sebelah Ratu Laut Utara. Kemudian kembali berlutut di hadapan kedua sosok berilmu paling tinggi di antara semua sosok sahabat gaib. "Kanjeng Ratu dan Tuan Krama Raja, kalian berdualah yang paling sakti di antara kami semua. Aku yakin pasti kalian punya cara untuk menyelamatkan saudara kami. Aku yakin kalian lebih bisa menghargai dua nyawa yang sama-sama sedang kesakitan di sana dibanding mereka yang jelas punya hubungan darah. Aku sangat memohon dengan sepenuh hati, selamatkanlah saudara kami yang sedang meregang nyawa. Aku mohon tolonglah," pinta Ridho sambil menyeka matanya menggunakan punggung lengan tangan.
dengan suara terdengar bergetar yang sengaja menyinggung sosok Kisuta, Nyimas Galuh Pandita, dan Jagatirta. Sesaat penguasa kerajaan Laut Utara melempar pandangan ke arah Kramaraja. Tatapan mata sosok jelita yang dipenuhi kebingungan itu seakan sedang melempar tanggung jawab ke Kramaraja untuk mengatakan sesuatu. Akan tetapi, sosok saudara Raja Jin malah menggelengkan kepalanya sebagai pertanda ketidakmampuan diri memberikan jawaban. Maafkan kami, Ger. Tidak semua yang berkaitan dengan kitab langit kami ketahui. Kami berdua benar-benar tidak tahu bagaimana cara memisahkan kitab langit dari raga saudaramu itu atau mengurangi hawa saktinya. Sebaiknya kalian turuti nasihat Kisuta Dewa dan memohonlah pada Sang Maha Penyembuh. Sekali lagi, kami minta maaf tidak bisa mengabulkan permintaanmu, jawab Kramaraja dengan nada suara tenang berwibawa, meski mengungkapkan sesuatu yang bukan menjadi tujuan berlututnya Ridho. Setelah Kramaraja mematahkan harapan ketiga saudara, Ki Purwagalih terlihat melayang maju satu tombak ke depan, menghampiri Ridho dan memegang bahunya. Sebenarnya ada satu sosok yang bisa membantu saudaramu, Ger. Pengecualian ada di tangannya, kata Ki Purwagalih, membuat Ridho dan kedua saudara yang lain langsung bangkit berdiri dan memandang sosok sang penjaga kitab langit. Jelas tersirat sebuah harapan baru dari wajah Ridho, Suluh, dan Bimo. Suluh bahkan langsung menyeka air matanya dengan telapak tangan kiri dan mengulumkan senyuman sumringah. Satu sosok itu adalah Sri Baduga Maharaja Pajajaran sendiri, yang dahulu berhasil mengunci semua ilmu terlarang dalam kitab langit. Junjungan kami itulah satu-satunya pengecualian yang mampu membantu saudaramu. Beliau mampu menyerap seluruh hawa sakti kitab langit, sekaligus memisahkan kitab tersebut dan sosok Bayu Ambar dari diri saudara kalian. Tapi kita sama-sama lihat dengan mata kepala masing-masing bahwa Sang Paduka telah pergi membawa serta Braja Krama, dan tiada seorang pun di sini yang bisa menemui dan memohonkan langsung bantuan kepadanya. Sontak ketiga pasang mata ketiga saudara membesar karena kaget mengetahui satu-satunya harapan telah pupus setelah mendengar penuturan Ki Purwagalih. Wajah Ridho yang nampak dipenuhi kepedihan menatap nanar semua sosok sahabat gaib satu persatu. Kedua tangannya yang terkepal nampak bergetar menahan luapan emosi. Kalian semua tidak berguna, ucap Ridho dengan suara lirih yang membuat setiap pasang mata semua sosok sahabat gaib terbelalak. Percuma kalian punya kelebihan berupa kesaktian tinggi, tapi tetap tidak mampu menolong saudaraku, teriak Ridho dengan suara lantang sambil menunjuk jari telunjuk tangan kanannya ke arah saya yang sedang menggeliat merintih menahan panasnya jantung yang terbakar. Wajah Ridho nampak memerah menahan gejolak emosi dan kepedihan hati yang menyatu dengan kedua mata basah menatap nanar ke setiap wajah sosok sahabat gaib. Dada bidang saudara saya itu terlihat naik turun, menandakan jalan nafasnya tidak beraturan karena emosi. Kalian lihat di sana, seharusnya kalian berterima kasih pada saudaraku yang saat ini sedang meregang nyawa demi keselamatan kalian. Saudaraku itu telah rela menyatu dengan kitab langit, meminta semua hawa sakti dan mengorbankan diri bersama Bayu Ambar untuk menyelamatkan kita semua. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai balasan? Hah? Ucap Ridho dengan suara bergetar. Suluh dan Bimo langsung mendekati Ridho sambil sama menatap nanar dengan kedua mata sama basah ke semua sosok sahabat gaib yang nampak menundukkan wajah. Suluh berusaha menenangkan Ridho dan mengajak suaminya itu mendekat ke arah saya. Sementara Bimo yang masih dirasuki rampak tantra nampak memandang tajam ke arah sekumpulan sahabat gaib. Kedua telapak tangannya terlihat sudah terkepal dengan suara gigi bergemerata. Saya yang sempat membuka kedua mata saat mendengar suara Ridho berteriak barusan mencoba mengumpulkan sisa-sisa tenaga untuk memanggilnya. Bre, panggil saya dengan suara lirih namun masih bisa ditangkap oleh telinga Ridho. Seketika saudara saya itu berjalan lebih cepat dan langsung duduk bersimpuh di sebelah kanan kepala saya, disusul Suluh dan Bimo yang sama bersimpuh di sebelah Ridho, berhadapan dengan Sekar Kencana, Bayu Barata, serta Babeh Misar. Tanpa ragu, Ridho mengangkat kepala saya dan memangkunya di atas kedua pahanya. Tanpa banyak berpikir, ia juga menggenggam tangan kanan saya. Sempat terlihat wajah Ridho meringis menahan sakit di tangannya yang sudah menggenggam tangan kanan ini. Meski kobaran api biru dari ajian Sukma Geni yang menyelimuti tubuh saya telah lenyap,
Tetap entah mengapa, ada rasa sakit sama yang beberapa waktu lalu didapatkan Rido saat menyentuh punggung saya. Saya sempat melempar pandangan dan sebuah senyuman kecil untuk sesaat ke arah Suluh dan Bimo yang sama berlutut di sebelah kanan. Kemudian berganti menatap kedua jin penjaga dan sosok kakek tua yang sama-sama memaksakan diri untuk menyunggingkan senyuman balasan. Namun senyuman itu langsung lenyap, berganti meringisnya kembali wajah yang mencoba menahan rasa sakit. Bre, udah, gak usah maksa mereka. Gua ikhlas, ucap saya dengan kalimat yang terpaksa terputus karena nafas yang terasa kian pendek. Rido menganggukkan kepala sambil menyeka air di matanya dengan lengan kiri. Saya sempat tersenyum melihat wajah Rido yang nampak semrawut karena dibasahi air mata, lalu kembali mencoba mengumpulkan tenaga untuk berucap lagi. Jagain ibu sama Ayu, Bre, pinta saya dengan kalimat yang lebih lancar saat rasa sakit sedikit berkurang entah karena apa. Rido yang melihat saya menatap sendu dari atas pangkuannya perlahan menggelengkan kepala dan menyeka kedua mata. Gua, Suluh, Bimo sama lu yang bakal jaga ibu dan Ayu, Bre. Lu bakal pulang sama kita kok, iya kan guys? Tanya Rido sambil melemparkan pandangan ke arah istrinya, Suluh dan Bimo. Suluh nampak mengulum senyuman manis yang dipaksakan, meski saya tahu dalam rongga mulutnya ia sedang menggigit lidah sendiri untuk menahan duka. Iya mam, lu pasti bakal pulang bareng kita. Gak ada yang perlu lu titipin ke kita. Tambah Bimo yang saya tahu hanya berusaha untuk menghibur diri ini. Saya yang kembali merasakan sakit teramat sangat di jantung menggenggam tangan Rido sekuat mungkin, disusul suara teriakan Suluh yang langsung memegangi lengan kiri. Sakit banget Bre, jantung gua kebakar, ucap saya dengan suara terputus-putus sambil memejamkan kedua mata, bersamaan dengan jatuh mengalirnya setetes air bening di pinggir mata karena tak kuasa menahan rasa sakit. Mam, lu harus kuat mam, lu jangan nyerah, demi ibu dan Ayu mam, mereka masih butuh lu, kata Suluh sembari menahan histeris. Tubuh saya menegang terangkat ke atas untuk sesaat, seiring tergenggamnya tangan Rido dengan sangat kuat. Begitu sebuah tenaga kuat muncul menekan dan meremas jantung saya yang seperti sudah terpanggang dari dalam. Tunggu sekejap lagi Imam, seluruh tenagaku hampir terkumpul untukmu, ucap Bayu Ambar dengan suara terbata-bata dalam batin saya, bersamaan dengan kembali turunnya tubuh ini. Baru saja suara Bayu Ambar menghilang kembali, tiba-tiba saya mendengar dua suara tak asing tertangkap memanggil di kedua indera penglihatan. Abang? Kedua mata saya terbuka perlahan mendengar dua suara yang sangat saya rindukan saat ini. Iya, suara ibu dan satu-satunya adik kecil yang sedang beranjak dewasa terdengar menyebut panggilan khas mereka ke saya. Ibu, adik, ucap saya sambil meringis menahan sakit ke seorang wanita berusia hampir parubaya berhijab hitam yang duduk di sebelah kanan. Di samping seorang gadis kecil berwajah manis dan tirus yang sama-sama sedang menyunggingkan senyuman paling indah. Kedua sosok yang paling saya sayang melebihi apapun di dunia ini nampak saling memandang untuk beberapa saat, lalu menganggukkan kepala secara bergantian. Saya sendiri sempat tertegun mencoba membedakan antara yang nyata dan halusinasi, sambil terus mencoba menahan rasa sakit. Benak saya sempat bertanya-tanya mengapa sosok ibu dan Ayu bisa tiba-tiba berada di tempat ini, sebuah tempat yang seharusnya terlarang bagi mereka berdua. Abang, ibu datang sama adik jauh-jauh ke sini kok malah didiemin, ucap ibu sambil membelai rambut saya dan mengecup kening dengan sangat lembut. Kedua mata saya yang sempat terpejam mencoba menikmati sebuah kecupan yang mungkin akan jadi bentuk curahan kasih sayang terakhir dari ibu. Seketika terbuka saat merasakan suatu sensasi rasa berbeda. Seraya meringis menahan rasa panas terbakar di jantung, saya mengamati lekat-lekat wajah ibu dan Ayu. Wajah kedua sosok yang paling berarti dalam hidup saya itu memang nampak menyunggingkan senyuman sama manis. Namun, samar-samar pandangan mata saya sempat melihat kilatan jejak air mata di bawah pelupuk mata mereka. Terlebih saat saya mengetahui posisi bersimpunya ibu dan Ayu sama persis dengan posisi Sekar Kencana dan Bayu Barata. Sambil mengulum senyuman yang terbit di sela-sela rasa sakit karena mengetahui kedua jin penjaga mencoba menjelma jadi ibu dan Ayu, saya melepas genggaman tangan Rido dan meraih tangan kanan ibu, lalu mencium punggung tangan beliau.
Kemudian genggaman tangan saya terlepas, diiringi senyuman ibu dan perlahan membelai rambut adik saya, Ayu. Kedua sosok yang selalu menemani saya hingga di usia 21 tahun yang mungkin akan menjadi usia penutup, sama-sama menatap dengan penuh kasih. "Kalian tidak perlu menjelma jadi ibu dan adikku, Sekar, Bayu," ucap saya dengan lirih, namun tak lagi terbata-bata. Sosok ibu dan adik saya Ayu yang merupakan jelmaan Sekar Kencana serta Bayu Barata nampak sama terkejut dan saling memandang untuk beberapa saat. Bersama dengan itu, rasa sakit akibat terbakarnya jantung dari dalam perlahan berkurang. Benak saya langsung teringat akan ucapan Bayu Ambar yang mengatakan bahwa ia sedang mengumpulkan seluruh tenaganya untuk saya. Apakah lancarnya lisan yang berucap tak lagi terbata-bata dan berkurangnya rasa panas membakar di jantung saat ini merupakan pertanda bahwa Bayu Ambar telah memberikan seluruh tenaganya ke gua? Jika memang benar, lalu bagaimana Bayu Ambar akan mampu menahan rasa sakit yang memang sama-sama kami rasakan? Mungkinkah Bayu Ambar mau mengorbankan diri demi gua? Kedua mata saya terpejam sambil memanggil nama Bayu Ambar dalam batin. Namun tak jua ada jawaban yang terdengar. Tak jua ada tanda-tanda balasan dari sosok yang pernah menjadi musuh utama di masa silam, namun berbalik mengajak saya mengorbankan diri demi keselamatan semua sosok sahabat gaib. Belum juga terdengar jawaban Bayu Ambar dalam diri, tiba-tiba sebuah aura sangat kuat terasa muncul di dekat kami semua, bersamaan dengan terdengarnya suara auman harimau. "Bre, itu Anggi." Kedua mata saya terbuka saat mendengar Rido menyebut nama Anggi dan melemparkan pandangan ke arah pasang mata semua sahabat gaib dan saudara tertuju. 15 tombak di arah utara, terlihat seorang gadis muncul dan berlari ke arah kami. Di belakangnya nampak seekor harimau berbulu putih sangat halus dengan dua mata memandarkan sinar biru, melangkah pelan 2 jengkal di atas tanah menyusul Anggi. Sekar serta Bayu Barata seketika kembali ke wujud asli mereka sendiri setelah sempat menjelma jadi Ibu dan Ayu, lalu melangkah ke samping seolah memberi tempat untuk Anggi yang baru saja tiba di sebelah saya. "Jangan pegang imam, Gi," kata Rido memperingatkan gadis itu yang nampak hampir saja memegang bahu saya. Anggi nampak terkejut mendengar peringatan Rido dan hanya bisa menatap diri ini dengan kedua mata berkaca-kaca. "Beb, kenapa kamu nekat ngelakuin semua ini?" tanya Anggi sambil menitikkan air mata, lalu melempar pandangan ke arah semua sosok gaib yang telah berkumpul mengelilingi. Saya yang melihat Anggi sudah tidak lagi dirasuki sosok Sri Baduga Maharaja, mengulum senyuman dan hampir saja membelai pipi gadis itu. Namun gerakan saya terhenti saat sadar akan melukai Anggi bila bersentuhan dengan tubuh ini. Baru saja saya ingin membalas pertanyaan Anggi, rasa panas terbakar lagi-lagi terbit di jantung dan membuat tubuh saya menegang kembali menahan sakit. Bersamaan dengan itu, sosok harimau putih tiba di samping Anggi. "Eyang Pamanah Rasa, mohon sembuhkan kekasihku," pinta Anggi dengan kedua mata sudah dibasahi air bening ke arah harimau putih yang melayang di sebelahnya. Sosok harimau berbulu lebat berwarna putih dengan garis hitam yang ternyata jelmaan Sri Baduga Maharaja tak menjawab permintaan Anggi dan terus menatap saya yang masih menggeliat menahan sakit. "Hawa murni kitab langit dan sosok gaib keturunan Brajakrama benar-benar telah menyatu di tubuh pemuda itu. Aku akan mencoba menyerap segala hawa murni kitab langit dan memisahkan mereka dari tubuhnya," ucap harimau putih dengan kedua mata biru yang memandarkan sinar sama. "Kalian semua menjauhlah, 2 tombak ke belakang," perintah harimau putih ke semua sosok yang mengelilingi. Rido segera menganggukkan kepala dan merebahkan tubuh saya dari atas pangkuannya, lalu menyusul semua sosok termasuk Anggi yang sudah melangkah mundur menjauh 2 tombak ke belakang. Saya yang masih menggeliat-geliat ke kiri dan ke kanan berusaha menahan rasa panas membakar di jantung, sempat mendengar ucapan suara berat dari lisan harimau putih. Perlahan, sosok jelmaan Sri Baduga Maharaja berjalan mengelilingi tubuh saya sebanyak 3 kali putaran, lalu berhenti tepat di sebelah kiri di mana posisi jantung berada. Kedua mata biru sosok harimau putih nampak terpejam untuk beberapa saat, kemudian terbuka kembali dan nampak berubah memutih semua. Lidah panjang yang mulai dijulurkan harimau putih terlihat mengeluarkan sinar sama dengan kedua matanya, yaitu sinar putih nan terang. 1 kali jilatan lidah kasar harimau putih di jantung saya terasa dingin. Tubuh saya yang sedang menggeliat menahan sakit tiba-tiba menegang dengan kedua mata terbelalak menantang angkasa.
Kedua tangan saya seketika terkepal dan semua gigi terdengar bergemeretak dengan mulut terkunci. Dua mata harimau putih jelmaan Sri Baduga Maharaja nampak memutih dan menyorot tajam melihat reaksi tubuh saya atas jilatan pertamanya. Lalu ia menjilat lagi jantung saya untuk yang kedua kali. Rasa sakit sangat hebat kian terbit di jantung saya bersama dengan mulai memendarnya sinar terang di sana. Bulir-bulir keringat yang membasahi tubuh terasa menyatu dengan derasnya air mata saat terpejamnya kedua indera penglihatan. Jika saja mulut saya bisa terbuka, niscaya teriakan sangat kencang pasti akan terdengar di sana. Sosok harimau putih terlihat mendekatkan moncongnya kembali ke arah jantung dan menjilat untuk yang ketiga kalinya. Sontak kedua mata saya terbuka, terbelalak dengan dua bola mata yang nampak putih. Bersama dengan terdengarnya teriakan saya yang menggema, tubuh saya mendadak melayang dengan sendirinya ke atas dengan dua tangan terentang ke samping kiri dan kanan serta kedua kaki yang juga sama melebar. Dari arah jantung melesat sebuah sinar terang yang langsung membumbung tinggi menuju angkasa. Tiba-tiba, secepat kilat, sosok harimau putih jelmaan Sri Baduga Maharaja melesat mengejar sinar putih terang yang keluar dari dalam jantung saya sebelum lenyap di telan angkasa. Dengan kecepatan melebihi gerakan sinar putih terang, sosok harimau berbulu lebat bercorak garis belang hitam berhasil mendahului dan membalikkan badan, bersiap menangkap sinar tersebut. Lalu, sambil sempat mengaum dengan suara menggema menggetarkan seluruh gunung, harimau putih itu membuka mulut dan menelan sinar terang. Untuk sesaat, tubuh harimau jelmaan kakek moyangnya Anggi diselimuti sinar menyilaukan dan kembali melesat turun ke bawah setelah wujudnya tak lagi diselimuti cahaya. Sementara, bersamaan dengan melesat keluarnya sinar terang tadi, rasa sakit di jantung saya lenyap seketika, menyisakan tubuh yang lemas tak bertenaga dan tersulut turun hendak menghempas tanah berbatu. Kedua mata saya yang kembali terpejam dengan sisa-sisa kesadaran merasakan seseorang menggendong tubuh ini dari bawah. "Jagatirta," ucap saya dengan suara lirih begitu membuka mata dan sudah direbahkan kembali di atas tanah berbatu. Sebuah senyuman tersungging di wajah Jagatirta, disusul dengan datangnya Anggi dan semua sosok sahabat gaib serta ketiga saudara bersama Babeh Misar. Anggi yang langsung mengecup kening sambil menangis bahagia mengangkat kepala saya dan menumpunya di atas kedua pahanya, lalu membelai rambut saya beberapa kali dengan penuh kasih sayang. Sekar dan Suluh yang sama-sama tersenyum setelah menyeka kedua pasang mata memeluk lengan pasangannya masing-masing. Tidak hanya itu, wajah semua sosok sahabat gaib dan Babeh Misar menyiratkan raut kebahagiaan melihat saya telah lepas dari mara bahaya yang sempat mengancam. Namun, saat sosok harimau putih kembali berjalan melayang mendekati kami, semua sosok sahabat gaib langsung melangkah mundur memberikan jalan dengan wajah tertunduk hormat. "Alhamdulillah, Eyang Pamanah Rasa, terima kasih telah menyelamatkan kekasihku," ucap Anggi sambil menatap penuh rasa syukur ke wajah harimau putih bertubuh tambun di sebelahnya. Saya yang merasakan tubuh masih lemah tak bertenaga mencoba bangkit dari pangkuan atas paha Anggi. "Tetap rebahkan dirimu di sana, keturunan Brajakrama," ucap harimau putih dengan suara berat namun mampu menggetarkan sanubari. Saya mengangguk dan kembali merebahkan kepala di atas kedua paha Anggi. Untuk sesaat, setitik air mata sempat menetes dari wajah Anggi dan jatuh tepat di kening saya. Dari bawah, saya mengulum senyuman manis memandangi paras jelita gadis yang sangat saya cintai itu. "Kitab langit beserta seluruh hawa saktinya telah kutelan dari dalam tubuhmu, anak muda. Luka bakar di jantungmu pun telah aku sembuhkan. Kau memang selamat dari tekanan hawa sakti kitab itu. Akan tetapi, sepertinya aku tidak bisa menyelamatkan sosok gaib keturunan Brajakrama yang sudah menyatu dalam tubuhmu. Tenaganya sudah hampir habis karena menahan tekanan hawa sakti kitab langit agar tidak merusak jantungmu lebih parah." Kedua mata saya membesar mendengar kalimat yang meluncur keluar dari lisan harimau putih jelmaan Sri Baduga Maharaja, lalu melempar pandangan ke arah Jagatirta yang juga terlihat terkejut. Tanpa pikir panjang, saya memejamkan mata masih di atas pangkuan paha Anggi, mencoba memanggil nama Bayu Ambar dalam batin. "Jawab panggilanku, Bayu," ucap saya dalam hati dengan kedua mata masih terpejam, lalu berdiam diri menunggu jawaban Bayu Ambar. Perlahan, saya merasakan kembali keberadaan aura Bayu Ambar dalam diri, namun terasa samar sekali auranya, seolah hampir hilang. Sepertinya benar ucapan harimau putih tentang tenaga Bayu Ambar yang hampir habis untuk melindungi saya. "Bayu,
Aku mohon jawab panggilanku. Pinta saya dengan sepenuh hati, masih dengan dua mata tertutup. Imam, waktuku tidak banyak. Tolong penuhi permintaanku. Serahkan seluruh tubuhmu untuk aku kuasai, jawab Bayu Ambar dengan suara terbata-bata. Tidak Bayu, kau akan selamat sepertiku. Kau boleh terus bersemayam dalam tubuh ini sekehendak hatimu. Kau boleh kuasai ragaku sekarang. Perlahan saya meregangkan semua otot agar terasa lebih rileks. Pikiran saya terpusat pada sosok Bayu Ambar yang ingin menguasai diri. Mendadak, sekepulan asap tipis mengepul menyelimuti tubuh. Dan setelah asap menghilang tersapu angin gunung, saya membuka mata karena mendengar Anggi sempat terpekik kaget. Semua pasang mata sahabat gaib nampak membesar melihat perubahan wujud saya yang menjelma menjadi Bayu Ambar. Raut lemah yang nampak jelas tersirat di wajah Bayu Ambar membuat sosok Kisuta, Nyimas Galuh Pandita, dan Jagatirta mendekat kepadaku. Pandangan kedua mata sayu Bayu Ambar terpaku menatap wajah Nyimas Galuh Pandita yang kedua indera penglihatannya sudah berkaca-kaca. Ibunda, maafkan atas semua kesalahanku selama ini. Aku yang tersesat akhirnya bisa kembali ke jalan yang lurus. Aku bahagia bisa berkorban demi semua, ucap Bayu Ambar dengan sisa-sisa suaranya. Nyimas Galuh Pandita nampak langsung membelai wajah Bayu Ambar dan mencium kening putranya itu dengan sangat lembut yang masih berada di atas pangkuan Anggi. Selepas melepas ciuman, terlihat beberapa tetes air mata Nyimas Galuh Pandita mengalir turun dari kening Bayu Ambar dan jatuh ke atas hidung bangirnya. Tidak, putraku Bayu Ambar. Ibunda seharusnya yang lebih pantas mohon maaf darimu, putraku. Kau yang tumbuh tanpa kasih sayang ayahanda dan ibunda harus berjuang demi dirimu sendiri. Namun semua itu sudah jadi bagian dari masa lalu kita. Yang penting masa sekarang, kaulah penyelamat kami semua. Kau rela mempertaruhkan nyawa demi kami. Ibunda sangat bersyukur punya seorang putra sepertimu, jawab Nyimas Galuh Pandita dengan suara diselingi isak tangis sambil kembali membelai lembut wajah putranya. Ibundamu benar, Ananda Bayu Ambar. Kaulah satria sebenarnya hari ini. Kau dengan penuh keberanian melawan kakekmu sendiri dan membawanya ke jalan yang benar. Aku selaku ayahandamu benar-benar sangat menjunjung tinggi tindakanmu itu, Ananda. Bayu Ambar tersenyum manis sambil sempat meringis menahan sakit mendengar ucapan Kisuta yang duduk bersimpuh di sebelah kanannya. Dengan lembut, Kisuta mengecup kening putranya itu setelah menyeka air mata yang tak lagi bisa terbendung. Selepas itu, sosok sang ayahanda mengangkat kepalanya kembali. Pandangan kedua mata lemah Bayu Ambar terlempar ke sosok laki-laki berwajah sangat mirip yang bersimpuh di sebelah ayahandanya. Sosok laki-laki berpakaian putih yang nampak menundukkan kepala, tak sanggup melihat apa yang saat ini sedang dirasakan saudaranya. Kakanda Jagatirta, panggil Bayu Ambar dengan suara terdengar semakin lemah sambil mencoba mengangkat tangan kanannya yang langsung terkulai jatuh kembali pertanda tiada tenaga lagi. Jagatirta sendiri nampak mengepalkan kedua tangan yang saling menyatu di atas paha tanpa mau mengangkat kepala dan menunjukkan wajah tampannya membalas tatapan sendu Bayu Ambar. Perlahan, dua tetes air bening jatuh mengalir dari atas dan jatuh tepat di kedua punggung tangan Jagatirta bersama dengan nampak bergetarnya kedua tangan. Kanda, panggil Bayu Ambar lagi masih dengan suara kian lirih. Sekar yang juga sudah bersimpuh sedikit di belakang Jagatirta menyeka kedua mata dan memegang bahu kanan suaminya. Kepala Jagatirta perlahan terangkat lalu menoleh sedikit ke belakang, kemudian menatap ke arah saudara kembarnya Bayu Ambar. Kedua mata Jagatirta terlihat sudah dibasahi air mata, namun segera ia seka dan menggantinya dengan sebuah senyuman meski sangat ia paksakan. Iya, Adinda Bayu Ambar, aku mendengarmu, jawab Jagatirta dengan suara terdengar lembut sambil menggenggam tangan kanan saudara kembarnya. Untuk sesaat, Bayu Ambar menyimpulkan senyuman yang langsung hilang saat munculnya rasa sakit. Kanda, maafkan aku yang dahulu pernah sangat ingin membunuhmu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku
sangat memujamu selama ini, Kanda. Ucap Bayu Ambar sambil kembali menitikkan air mata dan nafas yang semakin pendek. Perlahan, Jagatirta menganggukkan kepala seraya menggigit lidah sendiri, mencoba menahan perihnya hati melihat sang saudara kembar yang sedang berjuang mempertahankan sisa-sisa nafas terakhir. Dengan lembut dan kedua mata sudah berurai air bening, Jagatirta menyeka air mata di pelupuk pandang Bayu Ambar. Adinda Bayu Ambar, seandainya Kanda bisa membalikkan waktu, niscaya Kanda akan dengan ikhlas bertukar tempat denganmu tanpa kau memohon. Seandainya Kanda bisa kembali ke masa silam, Kanda akan meminta kakek Brajakrama untuk tidak memisahkan kita, hingga Kanda bisa tumbuh besar denganmu, Dinda Bayu. Suara Jagatirta terdengar terputus bersamaan dengan jatuhnya beberapa tetes air mata. Wajahnya kembali tertunduk seolah tak sanggup untuk menyelesaikan ucapan. Sambil terus menggenggam tangan Bayu Ambar dengan sangat erat, samar-samar terdengar isak tangis ungkapan jerit hati seorang kakak yang sesaat lagi akan kehilangan adiknya. Bahu Jagatirta yang terlihat naik turun kembali dipegang oleh Sekar dari belakang yang mencoba menenangkan suaminya. Kepala Jagatirta kembali terangkat. Untuk beberapa saat ia memejamkan kedua mata dan menghela nafas panjang, berusaha mengendalikan luapan perasaannya. Saat kembali tenang, Jagatirta melempar pandangan lagi ke Bayu Ambar. Jika kita tumbuh besar bersama, Kanda akan mengajakmu mandi di sungai dengan Bayu Barata. Kanda juga akan mengajakmu berlatih ilmu kanuragan dengan ayahanda. Lalu kita akan berburu hewan di hutan dan membandingkan hasil buruan siapa yang terbesar. Kemudian, Kanda akan membujukmu untuk ikut menggoda putri-putri cantik sahabat calon kakak iparmu Sekar Kencana. Bersama-sama, Kanda akan lakukan apapun untuk bisa mewujudkan semua yang mustahil itu, adikku Bayu Ambar, kata Jagatirta dengan kalimat yang terdengar bergetar penuh. Bayu Ambar seketika tersenyum sumringah selepas Jagatirta selesai berucap. Kedua matanya nampak sedikit membesar, seperti seorang anak kecil yang dengan antusiasnya mendengarkan sebuah dongeng pengantar tidur. Hingga tak lama kemudian, suara pekik kesakitan Bayu Ambar terdengar cukup keras, bersamaan dengan terangkat menegangnya tubuh saya. Baik Kisuta, Nyimas Galuh Pandita, dan Jagatirta yang sama-sama terkejut diserang kecemasan luar biasa mencoba memegangi tubuh sosok yang sangat mereka cintai. Tubuh Bayu Ambar nampak melemah dengan sisa-sisa nafas yang sudah tiba di leher. Dengan kedua mata hampir terpejam, Bayu Ambar menatap Kisuta, Nyimas Galuh Pandita, dan Jagatirta secara bergantian. Dari pandangan lemahnya masih menyiratkan sorot cinta kasih seorang putra sekaligus seorang saudara untuk ketiga sosok tadi. Lalu Bayu Ambar melepaskan genggaman tangan Jagatirta dari tangannya dan melemparkan pandangan ke sosok wanita cantik berselendang biru yang paling ia cintai di seluruh alam. Ibunda, maukah kau memangku kepalaku? Tanya Bayu Ambar dengan suara terbata-bata dan jalan nafas yang terdengar kian pendek sambil meraih tangan kiri Nyimas Galuh Pandita lalu menciumnya. Nyimas Galuh Pandita sendiri hanya bisa menyeka air matanya yang sudah jatuh berlinang seraya menganggukkan kepala dan membelai pipi sang putra dengan tangan kanan, lalu melempar pandangan ke arah Anggi. Sambil tersenyum dan menganggukkan kepala, Anggi perlahan mengangkat kepala saya yang berganti wujud sebagai Bayu Ambar. Kemudian digantikan Nyimas Galuh Pandita yang langsung memangku kepala putranya. Untuk sesaat, Bayu Ambar nampak menyungkingkan senyuman manis sambil memejamkan kedua mata, layaknya seorang anak yang sedang sangat menikmati pangkuan ibunya. Namun, senyuman itu sempat hilang berganti raut kesakitan. Perlahan, Bayu Ambar menarik telapak tangan kiri sang ibunda ke depan mulut, begitu mampu menguasai rasa sakit, seperti ingin terus memanjakan indera penciuman dengan aroma suci belayan seorang ibu. Pegangan tangan Bayu Ambar terlihat erat menggenggam telapak tangan kiri Nyimas Galuh Pandita di depan mulut. Belai kepalaku, ibunda. Aku lelah sekali dan ingin terlelap dalam buayanmu, pinta Bayu Ambar dengan kalimat terakhir yang terdengar sangat lancar namun hampir samar. Nyimas Galuh Pandita tersenyum dan menganggukkan kepala. Lalu dengan penuh kasih sayang ia membelai rambut sedikit panjang di kepala sang putra. Kemudian kepala Nyimas Galuh Pandita nampak merunduk dan mencium kening Bayu Ambar untuk beberapa lama. Sebuah senyuman amat manis nampak tercipta di wajah sang putra.
bersamaan dengan terlepasnya pegangan tangan Bayu Ambar yang secara perlahan jatuh terkulai. Kedua mata Nyimas Galopandita yang bibirnya masih menempel di kening Bayu Ambar langsung terbelalak begitu melihat tangan sang putra sudah terkulai. Samar-samar bibir yang masih menempel di kening sosok seorang putra yang tak lagi bernyawa itu mengeluarkan isak tangis lirih. Baik Jagatirta dan Kisuta sama-sama terkejut, terlebih saat melihat sosok wanita cantik yang sama-sama sangat mereka cintai mengangkat kepala dengan kedua mata kembali dibanjiri air bening sambil terus membelai lembut wajah damai Bayu Ambar. "Tidurlah putraku Bayu, teruslah terlelap dan mimpi indah di buayan ibunda," ucap Nyimas Galopandita dengan suara lirih bergetar dan wajah yang menyiratkan duka teramat dalam. Jagatirta yang masih tak percaya bahwa saudara kembarnya telah tiada menggoyang-goyangkan bahu Bayu Ambar sambil terus meneteskan air mata. "Dinda Bayu, Kanda mohon, bangunlah, jangan tinggalkan Kanda," ucap lirih Jagatirta dengan suara terdengar bergetar diselingi isak tangis yang tertahan. Namun sosok Bayu Ambar tak jua mau membuka matanya dan terus terlelap dalam tidur panjangnya di atas buayan sang ibunda, seolah tak mengizinkan siapapun untuk mengusik kenikmatan yang sedang ia resapi. Kisuta yang bersimpu di sebelah Jagatirta hanya bisa menatap kosong sosok sang putra dengan air mata sudah mengalir membasahi jenggot putihnya yang panjang. Lalu dengan sangat lembut dan penuh kasih sayang, beliau mengecup kening dingin Bayu Ambar. Sekar Kencana yang juga duduk bersimpuh menutup mulut menggunakan selendang emas miliknya. Nampak jelas Sekar berusaha menahan jerit tangis melihat sang suami meratapi kepergian adiknya tercinta. Sesekali ia menyeka air mata menggunakan selendang yang juga menjadi senjata, lalu memeluk lengan Jagatirta yang langsung membalikan tubuh membalas pelukan istrinya. Dalam pelukan Sekar Kencana, Jagatirta mencurahkan semua kepedihan yang ia rasakan. "Adikku begitu tega meninggalkan aku sendiri, Nyimas," ucap Jagatirta dengan suara teredam isak tangis. Dengan lembut, Sekar Kencana membelai rambut Jagatirta, berusaha menenangkan gejolak kesedihan yang telah meluluh lantakkan jiwa suaminya. Untuk beberapa saat, semua sosok sahabat gaib, ketiga saudara, dan Babi Misar serta Anggi nampak diliputi kesedihan mendalam. Tanpa terkecuali Harimau Putih jelmaan Sri Baduga Maharaja yang menatap kosong ke sosok tanpa nyawa Bayu Ambar. "Sudahlah, tidak elok meratapi takdir kematian seseorang," ucap Harimau Putih yang membuat semua sosok sahabat menoleh ke arahnya. Jagatirta pun melepaskan pelukan sang istri dan menganggukkan kepala setelah menyeka kedua mata. "Sutadewa, izinkan aku memisahkan tubuh mendiang putramu dari raga pemuda yang ia rasuki." Kisuta menghela nafas panjang sambil bangkit dan menganggukkan kepala mengiyakan permintaan Harimau Putih. Jagatirta dan Sekar Kencana juga melakukan hal sama dan melayang berdiri di sebelah Kisuta. Sementara Nyimas Galopandita tetap tidak mau bergerak sambil terus membelai kepala sang putra. Melihat hal itu, Kisuta memegang bahu istrinya untuk memberikan tanda agar ia mau merebahkan jasad Bayu Ambar di atas tanah. Namun dengan tatapan kosong dari dua mata yang masih dibasahi air bening, Nyimas Galopandita menggelengkan kepala secara perlahan. "Biarkan istrimu Sutadewa, aku akan memisahkan raga putramu meski masih dibelai olehnya," ucap Harimau Putih jelmaan Sri Baduga Maharaja. Kisuta hanya bisa menganggukkan kepala mendengar ucapan junjungannya. Perlahan sosok Harimau Putih jelmaan Sri Baduga Maharaja melayang lebih dekat ke sosok Bayu Ambar yang masih menggunakan tubuh saya secara keseluruhan. Lalu beliau memejamkan kedua mata birunya untuk sesaat, kemudian membukanya kembali. Perlahan sebuah sinar putih keluar dari kedua mata harimau jelmaan sang Prabu dan menerpa seluruh tubuh Bayu Ambar. Tak butuh waktu lama, tubuh saya berpindah tempat 3 tombak ke samping dan menyisakan sinar putih menyerupai sosok Bayu Ambar yang masih berada di pangkuan Nyimas Galopandita. Perlahan sosok Harimau Putih melayang mendekati tubuh saya dan menjilat wajah 1 kali. Sontak kedua mata saya terbuka sedikit demi sedikit dan sempat terbelalak saat menyadari seraut wajah buas berada sejengkal dari kedua indera penglihatan. Menyadari di hadapan saya sedang bernatap sosok Harimau Putih jelmaan Sri Baduga Maharaja, saya langsung menundukkan pandangan bersamaan dengan melayang mundurnya sosok gaib itu dan berganti Anggi yang datang menghampiri. Sekedar informasi, selama raga saya dirasuki Bayu Ambar secara keseluruhan,
saya sama sekali tidak ingat apapun. Entah bagaimana caranya, Bayu Ambar menekan alam bawah sadar dan membuat saya seperti tertidur nyenyak saja. Sudah 2 kali Bayu Ambar merasuk ke dalam tubuh atas dasar persetujuan saya sendiri. Tapi selama itu pula, segala sesuatu yang dialami raga kasar saya akan dirasakan juga oleh Bayu Ambar. Seperti saat tekanan hawa sakti kitab langit yang membakar jantung saya, panasnya juga dirasakan Bayu Ambar. Namun, kembali kebingungan saya di awal tadi, entah apa yang dilakukan Bayu Ambar pada raga saya, hingga kesadaran diri ini benar-benar lenyap untuk sejenak. Tapi, tunggu, beberapa saat lalu, indera pendengar saya sempat mendengar suara isak tangis seorang wanita yang berbisik lembut meminta saya untuk tetap terlelap. Bersama dengan itu pula, ingatan saya kembali ke ucapan Bayu Ambar yang meminta izin untuk menguasai raga saya karena waktu yang ia miliki tidak banyak. Beb, sontak pandangan saya terlempar ke sosok Bayu Ambar yang nampak terkulai di atas pangkuan Nyimas Galuh Pandita, sambil menepis segala pikiran buruk tentang keadaan sosok yang raganya telah berhasil terpisah dari tubuh saya. Saya sama sekali tidak menghiraukan panggilan Anggi barusan, karena semua rasa seolah terpusat hanya pada sosok Bayu Ambar. Dengan terus menatap nanar, saya mencoba bangkit, tapi tubuh saya yang masih sangat lemah hampir terjatuh kembali. Dengan sigap Anggi menangkap tubuh ini dan membantu memapah saya yang mencoba melangkahkan kaki 3 tombak ke depan. Persis di sebelah kepala Bayu Ambar yang nampak pucat, saya duduk bersimpuh bersama Anggi. Pandangan saya nanar menatap wajah sosok yang telah sama-sama memutuskan untuk mengorbankan diri demi keselamatan semua. Wajah yang hampir mirip dengan saya itu nampak tenang, layaknya seorang bayi yang sedang terlelap di buayan sang ibunda. Bibir Bayu Ambar nampak mengulum senyuman kecil. Bayu, panggil saya dengan suara lirih bergetar, berharap sosok yang namanya disebut membuka mata dan menoleh ke diri ini. Tapi nihil, Bayu Ambar tetap tak mau mendengarkan panggilan saya. Bayu, bangunlah, panggil saya lagi dengan suara sedikit lebih keras sambil melempar pandangan ke sosok Nyimas Galuh Pandita. Sang ibunda hanya menggelengkan kepala dan memejamkan kedua mata, bersamaan dengan jatuhnya 2 tetes air mata beliau tepat di kening Bayu Ambar. Seketika saya tertegun melihat reaksi Nyimas Galuh Pandita, lalu menatap sendu ke arah Bayu Ambar dengan kedua mata yang mulai terasa pedih. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap saya pelan dengan leher yang terasa kering tercekik. Sambil meneteskan 2 air bening, tangan saya yang gemetaran menahan sedihnya sebuah rasa kehilangan menggenggam jemari dingin Bayu Ambar di tangan kanan. Hari ini lagi-lagi saya harus menelan pahit kenyataan karena telah meninggalnya satu sosok sahabat gaib. Di telinga saya terus terngiang-ngiang suara Bayu Ambar saat ia membujuk saya untuk menyatu dengan dirinya dan kitab langit, saat ia meminta saya untuk mengorbankan diri bersamanya. Meski pada kenyataan malah ia yang mengorbankan diri sendiri demi keselamatan saya. Dalam benak saya juga terbayang saat-saat Bayu Ambar muncul sebagai sosok lawan yang dipenuhi dendam membara ke ayahanda dan saudara kembarnya sendiri, Jagatirta. Sangat tidak disangka, sesosok jin paling kami takuti saat itu akan menjadi pahlawan bagi semua hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan memberikanmu tempat terbaik di sisinya, sahabat sekaligus saudaraku Bayu Ambar. Ucap saya melantunkan seuntai doa dalam sanubari, diiringi kepala tertunduk dan kedua mata yang terpejam mengalirkan air mata. Sutadewa, jika kau tidak berkeberatan, aku akan membawa jasad putramu ke tempat persemayaman khusus di kerajaanku, ucap harimau putih jelmaan Sri Baduga Maharaja yang membuat saya mengangkat kepala. Ki Sultan nampak sedikit terkejut mendengar ucapan junjungannya. Untuk beberapa saat beliau melempar pandangan ke arah Jagatirta yang wajahnya masih diliputi kesedihan. Jagatirta sendiri hanya menatap kosong ke arah ayahandanya tanpa mengucap sesuatu, lalu mengalihkan pandangan ke jasad Bayu Ambar dan melayang mendekat. Sambil menyandarkan kepala di bahu sang ibu, Jagatirta membelai wajah dingin adik kembarnya. Kemudian Nyimas Galuh Pandita nampak memeluk kepala Jagatirta seraya memejamkan kedua mata. Mohon ampun Baginda, bukan maksud hamba menolak anugerah terakhir untuk mendiang Ananda Bayu Ambar. Akan tetapi, jika diperbolehkan, hamba akan membawa jasad sang putra ke kediaman, jawab Ki Suta sambil menyatukan kedua tangan dan menundukkan wajah pertanda hormat. Untuk beberapa saat,
Sosok harimau putih menoleh ke arah jasad Bayu Ambar yang masih berada di atas pangkuan ibundanya, lalu beralih ke sosok Jagatirta yang bersimpuh di sebelah Nyimas Galupandita. Baiklah, aku tidak berkeberatan. Sebaiknya lekas kau bawa jasad putramu dan urus pemakamannya dengan sangat baik. Mendengar jawaban junjungannya barusan, Kisuta langsung menganggukkan kepala dan melayang mendekati istri serta dua putra yang salah satunya telah tak bernyawa. Anggi segera membantu saya berdiri dan melangkah mundur 1 tombak menjauh. Perlahan, saya melihat Kisuta memegangi bahu istrinya yang nampak masih sangat terpukul atas kematian Bayu Ambar. Namun dengan dibantu Jagatirta dan Sekar Kencana, akhirnya Nyimas Galupandita mau melepaskan jasad sang putra dari atas pangkuannya. Ananda Bayu, kali pertama ayahanda menggendongmu dengan berurai air mata saat menyerahkan dirimu ke penguasa gaib tanah Pasundan ratusan tahun silam. Tapi hari ini, semua air mata kesedihan ayahanda berganti kebanggaan luar biasa kepadamu. Dengan kepala terangkat dan dada membusung, ayahanda akan menggendongmu untuk terakhir kali sebagai pahlawan, bisik Kisuta seraya mencium lembut kening Bayu Ambar. Setelah sempat mencium kening Bayu Ambar, Kisuta nampak membopong jasad sang putra dengan sangat hati-hati. Sementara ketiga anggota keluarganya yang lain nampak melayang berdiri mengapit. Pandangan mata ketiga sosok gaib yang masih diselimuti raut kesedihan, terkecuali sorot bangga Kisuta, nampak menatap kami semua untuk beberapa saat. Namun saya sempat menelisik. Pandangan Kisuta lebih cenderung ke arah sosok harimau putih jelmaan Sri Baduga Maharaja. Hamba dan keluarga mohon diri Baginda. Selepas ini kami akan kembali dan memakamkan putraku, ucap Kisuta dengan suara terdengar lantang penuh kebanggaan. Harimau putih jelmaan Sri Baduga Maharaja nampak menganggukkan kepala ke 4 sosok gaib. Pergilah Sotadewa, makamkan putramu sebaik mungkin. Aku sendiri akan mengumumkan Bayu Ambar sebagai pahlawan di seluruh kerajaan, ucap harimau putih yang membuat Kisuta tersenyum, lalu membalikkan diri menghadap semua sosok sahabat gaib saat wujud Kisuta bersama keluarganya telah menghilang. 1 langkah melayang diambil harimau putih jelmaan Sri Baduga Maharaja dan meninggalkan saya serta Anggi setombak di belakang beliau. Kemudian ia melayang 3 tombak di angkasa dan memandangi setiap wajah sosok sahabat gaib secara seksama. Pertempuran melawan angkara murka telah usai. Aku bangga terhadap perjuangan kalian demi menegakkan kebenaran. Meski kenyataannya kita telah kehilangan sosok Bayu Ambar, Braja Krama telah menyadari kesalahan yang ia perbuat dan saat ini sedang menebus segala dosa dengan tapa brata di tempat yang aku pilih, kata harimau putih dengan suara lantang yang disambut senyuman semua sosok sahabat gaib. Selepas berucap, sang harimau putih jelmaan Sri Baduga Maharaja nampak memejamkan kedua mata. Tak lama setelah itu, 2 buah sinar terang jatuh melesat dari atas langit ke arah Krama Raja. Saya sempat melihat sosok laki-laki berambut panjang dengan pakaian gamis berwarna putih itu juga memejamkan kedua indera penglihatan sebelum sinar terang jatuh menerpa dan menyelimuti tubuhnya. Setelah sinar tersebut lenyap, wujud Krama Raja sudah menjelma hampir sama persis menyerupai sosok penguasa gaib tanah Pasundan, Braja Krama. Jubah merah bertabur batu permata aneka warna dengan pangkal tersemat di bahu. Sementara ujung jubah memanjang menutupi punggung hingga hampir menyentuh kedua mata kaki Krama Raja yang sudah terikat 2 sandal emas. Mahkota yang terbuat dari logam mulia bertabur batu permata berukuran cukup besar sudah tersemat menutupi kepala dan rambut panjang Krama Raja. Baju gamis putih yang ia kenakan semula pun telah berubah menjadi sepasang baju dan celana sutra berwarna hitam. Perbedaan terakhir nampak di genggaman tangan Krama Raja yang sudah tergenggam sebuah tongkat emas perlambang suatu kekuasaan. Hari ini aku mengumumkan Krama Raja sebagai pengganti Braja Krama untuk menjadi penguasa gaib tanah Pasundan, kata harimau putih jelmaan Sri Baduga Maharaja dengan suara lantang yang disambut pandangan terbelalak disusul senyuman semua sosok yang ada. Semua pasang mata nampak memandangi sosok penguasa gaib tanah Pasundan yang baru, yaitu Krama Raja. Terlihat jelas raut kepercayaan dan kepuasan diri dari tiap wajah setelah mendengar keputusan yang disampaikan sang junjungan. Aku percaya Krama Raja akan menjadi penguasa yang adil dan mementingkan seluruh rakyatnya
tanpa mendahulukan hawa nafsu dan keinginan pribadi. Saya yang berdiri di sebelah Anggi melemparkan pandangan ke gadis itu sambil menyunggingkan senyuman kecil. Anggi juga sama, menoleh ke arah saya dengan wajah nampak jauh lebih cantik dihiasi senyuman manis. Perlahan ia memeluk lengan dan menggenggam jari-jari di tangan kanan saya, lalu menempelkan kepala di atas lengan sambil terus menatap ke sosok harimau putih jelmaan sang kakek moyang. Kitab langit pun telah aku kunci dalam ragaku sendiri, tanpa bisa ada lagi sosok yang akan mampu mengambilnya. Kepada penguasa kerajaan Laut Utara beserta patih dan penjaga gerbang utusan Ratu Laut Selatan, aku ucapkan ribuan terima kasih karena telah membantu. Raden Dwipa, penguasa Pulau Tidung, aku juga menghaturkan banyak terima kasih atas bantuanmu. Keempat sosok yang disebut Sri Baduga Maharaja seketika menganggukkan kepala secara bergantian. Sosok harimau putih jelmaan Sri Baduga Maharaja terdengar mengaum lirih, seperti sebuah pertanda bahwa ia mengizinkan keempat sosok tersebut untuk meninggalkan tempat. Selepas suara auman harimau lenyap, terdengar suara gelombang ombak yang menggulung dari arah sisi barat gunung. Tak lama kemudian, terlihat segulung ombak besar naik dari sisi yang sama. Sosok Ratu Laut Utara nampak sempat melemparkan senyumannya ke Krama Raja, lalu melemparkan pandangan ke arah saya sambil menyimpulkan senyuman yang sama. Hiduplah berbahagia selalu dengan gadis keturunan Prabu Siliwangi, menantuku. Kau dan mendiang putriku Dewi Arumkesuma memang tidak berjodoh, tapi aku akan selalu menganggapmu sebagai menantuku, anak muda. Ingatlah, pintu gerbang kerajaanku akan selalu terbuka untukmu, ucap Ratu Laut Utara yang terdengar dalam batin saya, bersamaan dengan melayangnya ia bersama dua sahabat gaib yang lainnya. Sontak saya menundukkan kepala satu kali sambil melemparkan senyuman ke arah beliau yang nampak sudah berada di atas buih-buih ombak. Sementara di sebelah beliau nampak Raden Jakawastra mengulum senyuman hangat ke arah saya. Akan tetapi saya sempat mengerutkan dahi begitu menyadari pandangan Dewi Ayu Anjani terlihat melirik ke arah Rido yang nampak sedang melempar senyuman manis ke arahnya. Seketika Suluh yang sepertinya mengetahui hal tersebut langsung menggandeng lengan Rido dan merenggut wajah suaminya itu hingga menatap ke arah lain. Segulung ombak yang nampak bergulung-gulung di atas gunung sebelah barat perlahan turun membawa ketiga sosok dari dua kerajaan laut yang berbeda. Lalu dengan suara ceburan dan terdengar keras memekakkan kedua telinga, ombak maha besar itu cepat kilat melesat menghilang entah kemana. Dari arah Raden Dwipa, beliau nampak sedang berpamitan dengan semua sosok sahabat gaib lain dan ketiga saudara serta Babeh Misar. Lalu yang terakhir, Raden Dwipa melemparkan pandangan ke arah saya. Sebuah senyuman hangat kembali disunggingkan penguasa gaib Pulau Tidung. Saya pun membalasnya sambil menundukkan kepala satu kali. Setelah itu, Raden Dwipa nampak menyibak jubah kebesarannya dan menghilang tanpa bekas bersamaan dengan terpaan angin sepoi-sepoi yang menyapu kami semua. Ketiga penjaga gerbang gaib, Ki Purwagali, aku juga sangat berterima kasih atas bantuan kalian. Sudah tiba saatnya kalian masing-masing kembali ke tempat yang seharusnya kalian berada, ucap harimau putih ke arah Ki Braja Sapta, Nyi Roro Ranggas, dan Nyi Durgadaksa, serta Ki Purwagali dan jin penjaganya Renata. Kelima sosok gaib tersebut serentak menundukkan kepala dan mulai menghilang masing-masing secara bergantian hingga yang terakhir adalah sosok cantik Nyi Durgadaksa. Saya yang masih berdiri bersama Anggi di belakang harimau putih jelmaan kakek moyangnya calon istri saya itu sempat melihat Babeh Misar berbisik ke Nyi Durgadaksa seperti sedang meminta untuk dibawa serta oleh penjaga gerbang gaib selatan itu. Awalnya Nyi Durgadaksa nampak bimbang dan risih, akan tetapi entah apa yang diucapkan Babeh Misar hingga akhirnya jin cantik itu pun menganggukkan kepala pertanda setuju. Saat tangan Babeh Misar sudah memegang bahu Nyi Durgadaksa dan bersiap menghilang, tiba-tiba harimau putih jelmaan Sri Baduga Maharaja berucap kembali, "Keturunan Sutadewa bergelar bajing hitam, tunggulah sejenak di sini. Ada sesuatu yang hendak aku sampaikan kepadamu." Wajah kedua sosok berlainan alam dan kelamin yang sudah bersiap pergi menghilang itu nampak sedikit terkejut. Jika wajah Nyi Durgadaksa terlihat lega, lain hal dengan wajah Babeh Misar. Wajah berkerut sang bajing hitam seketika menekuk meski disembunyikan dalam tundukan. Saya sempat tertawa kecil melihat Babeh Misar dengan sangat berat hati melepas pegangannya dari bahu Nyi Durgadaksa. Si Babeh gagal modusin sosok cantik penjaga gerbang gaib selatan. Tanpa pikir panjang dan tak mau membuang kesempatan,
Nyi Durgadaksa seketika menghilang setelah sebelumnya menyampaikan salam hormat ke arah sosok jelmaan Sri Baduga Maharaja. Sementara Babe Misar sendiri nampak menggaruk-garuk kepalanya yang saya tahu tidak gatal sama sekali. Aku tahu kau telah kehilangan sahabatmu Naga Cagla pada pertempuran kali ini, Bajing Hitam, ucap harimau putih yang membuat wajah Babe Misar langsung terangkat menatapnya. Saya yang mendengar ucapan Sri Baduga Maharaja barusan juga mengerutkan dahi karena heran. Terlebih saat mendengar ia mengaum sangat keras dan seketika menggetarkan seluruh tanah berbatu pegunungan. Semua manusia yang ada langsung memasang kuda-kuda bersiap agar tidak terjatuh. Saya sendiri segera memeluk pinggang Anggi agar sama tidak terjatuh dari atas tanah yang terasa seperti terkena gempa bumi. Mendadak 5 tombak di samping Babe Misar menyeruak muncul seekor kepala naga raksasa berwarna hitam legam yang menghancurkan tanah. Babe Misar yang berdiri sedikit dekat langsung melompat mundur 1 tombak ke belakang. Dengan 2 bola mata merah sempat menyorot ke semua sosok, tatapan naga raksasa hitam terhenti memandang Babe Misar. Saya dan ketiga saudara serta sosok Krama Raja, penguasa gaib Tanah Pasundan yang baru, semakin bersiaga saat mengira musuh baru telah muncul. Akan tetapi, kecurigaan kami semua langsung lenyap begitu melihat pandangan harimau putih jelmaan Sri Baduga Maharaja terpusat ke sosok kepala naga hitam. Bajing Hitam, aku serahkan sosok Naga Wadas sebagai pengganti Naga Caglamu yang telah tiada terbunuh di sini. Naga Wadas, sekarang tuanmu adalah laki-laki tua yang pernah menjadi pemilik salah satu saudaramu, yaitu Naga Cagla. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari Imam Al-Fatah dan ketiga saudaranya. Kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Silahkan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.